pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo sesumbar jika Indonesia ini bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia. Wow, gitu. Tapi fakta yang sebenarnya ini gimana? Nggak usah jauh-jauh bermimpi menjadi ekonomi besar dunia di kawasan regional Asia Tenggara aja. Di faktanya Vietnam dan Malaysia justru yang semakin bertumbuh. Waduh, Vietnam ini katanya akan bersiap menjadi ekonomi di Asia Tenggara dan Malaysia ini kebanjiran investor asing. Kita lihat dulu beritanya, jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Berita pertama kita lansir dari Instagram TV One News gitu ya. Seperti apa? Jokowi, Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi baru dunia bersama India dan Cina. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia akan bergeser ke negara barat dari negara barat ke Asia. Hal tersebut ia sebut sebagai abad Asia. Jokowi mengatakan abad Asia menandakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di kawasan Asia. Kemajuan yang tadinya ada di negara barat akan beralih ke Asia. Dengan terjadinya abad Asia, kata dia, akan ada 3 negara yang menjadi kekuatan ekonomi baru. Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara tersebut. Diprediksi ada 3 ekonomi kekuatan baru di Asia. Ada 3 negara diperkirakan, India, Cina, dan Indonesia. Ketiganya ada di Asia, ujar Jokowi. Nah, sebelum kita baca komentar dari warga plus 62 alias warga Konoha gitu kan terkait dengan statement pemerintahnya ini, kita lihat fakta lainnya. Jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe pastinya Wow Channel terlebih dahulu. Kita lansir dari Big Alpha. Nah, fakta lain ini justru berbeda berbanding terbalik dengan apa yang distatementkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang 20 Oktober nanti akan lengser alias akan bebas tugas alias sudah selesai, yaitu dari bigalpha.id Instagram yang memberitakan bahwa Vietnam ekonomi miracle, PDB meroket hingga diramal jadi raksasa ekonomi ASEAN. Wow. Ya, kita coba di captionnya Big Alpha disebutkan Indonesia cuma bisa nontonin doang. Waduh. Dan terus nah ini kita beberapa informasi kita baca dari Big Alpha. Belum lama ini General Statistics Office GSO Vietnam mengumumkan pertumbuhan ekonomi mereka pada kuartal 3 2024. Hasilnya PDB Vietnam meningkat 7,4% year on year pada kuartal 3 2024. Angka ini lebih tinggi dari kuartal 2 di tahun 2024 yang sebelumnya 7,009% dan merupakan yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Begitu captionnya ya. Terus kita baca lagi nih, dalam 10 tahun ke depan Vietnam diperkirakan akan mengalami peningkatan kekayaan sebesar 125%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh gelombang investasi asing dan ekspor. Perang dagang AS Cina membuat banyak pabrikan AS di Cina merelokasikan pabriknya ke Vietnam. Negara ini dipilih karena memberikan kemudahan berinvestasi. Selain kemudahan investasi, Vietnam juga mampu memberikan kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum itu ini di bold nih sama Big Alpha. Salah satunya dengan pemberantasan korupsi secara gencar-gencaran. Nah, kalau di Konoha tahu kan korupsi buat apa gitu. Gemes gue bacanya. Sejak 2011, Vietnam ini mengadakan gerakan anti korupsi yang membuat banyak konglomerat ditangkap serta sejumlah pejabat Vietnam mundur karena masalah korupsi, salah satunya Presiden Nguyen Xuan Phuc. Gerakan tersebut membuat investor merasa lebih aman dan menanamkan modalnya di Vietnam. Wah, itu tadi kan dia memberikan kepastian hukum. Kalau di Konoha aja hukum aja bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingan yang mau gitu kan. Nah, ini keren banget nih Vietnam. Ya wajar aja akhirnya investor percaya dengan Vietnam. Kita baca dulu ya komentar beberapa netizen di kolom komentar Big Alpha seperti apa.
Kata kuncinya kepastian hukum, gerakan anti korupsi. Hal sebaliknya yang dilakukan Indonesia. Pantes kita kalah telak gitu. Vietnam salah satu bukti pemerintah bener ngurusin industri manufaktur. Menuju 2045 Vietnam emas. Waduh. Indonesia cuma bisa melongo di bawah Presiden Bapak Widodo. Malaysia tahun depan per kapitanya ditarget $14.000. Indo masih 4.000-an. Selamat menikmati. Konoha kepastian hukum, kompetensi pejabat, integritas, kemudahan perizinan, stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum tanpa tebang pilih, program untuk investor, program untuk kesejahteraan rakyat, minus semua di Konoha itu berkata netizen. Pemerintah kita ngapain ya gitu, ada yang nanya gitu. Terus ada yang bilang Indonesia gerakan ayo korupsi gencar-gencar. Aduh, naikkan pajak masyarakat sama pembodohan publik gitu. Tadi komentar dari warga gitu kan terkait dengan salutnya juga dengan Vietnam gitu kan, membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Kita baca komentar tadi yang statement Joko Widodo di laman TV One. Nah, kita akan coba baca komentar dari pemberitaan Jokowi Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi baru dunia bersama India dan Cina. Tadi yang kita sempat bacain beritanya, kita bacain dulu komentar warganya seperti apa, warga Indonesia. Pikirkan nasibmu setelah lengser. Wow, kau akan diadili. Prestasi Pak Widodo jago bikin gaduh. Yang sehat Pak D, pengadilan rakyat menunggu. Ingat yang ngomong si Mulyono. Tombol kebalikannya mul. Jenuh aku mendengar manisnya kata. Ingat lagunya almarhum Nika Ardila. Indonesia terpuruk. Penghargaan tertinggi kepada seorang yang menikmati cuma penguasa dan pengusaha, rakyat kecil cuma jadi pelengkap penderita. Rakyat diperlukan cuma saat pemilu. Sayangnya Vietnam yang tengah meroket, bukan Konoha. Ya betul, tadi kan udah kita bacain compare-nya. Kalau tadi Presiden Indonesia mengaku bahwa Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia gitu kan ya. Terus nggak usah jauh-jauh gitu kan, di ASEAN, Southeast Asia, di kawasan regional Asia, kita udah melihat gitu Vietnam lah yang bakal menjadi ekonomi miracle di Asia Tenggara. Wow gitu. Dan pastinya kita juga melihat Malaysia dan Vietnam ini kebanjiran investor-investor asing dibandingkan Indonesia gitu ya. Tadi kalau kita lihat kata kuncinya adalah ada kata kunci kepastian hukum, di mana ya tahu sendiri hukum di Konoha seperti apa. Dan sekarang emang Indonesia lagi ngalamin krisis banget, badai PHK di mana-mana, banyak pengangguran dan lain sebagainya. Nggak tahu ini. Aduh, ada info loker dong di Malaysia, info lowongan pekerjaan di Malaysia atau Vietnam boleh gitu. Yang punya info loker. Kalau menurut Positive People gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Watch Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe dan selalu nonton. Assalamualaikum.